Jadi balik lagi bahwa kembali lagi satu, edukasi masyarakat ini bukan hanya soal terkait literasi jasa keuangan, tetapi juga edukasi bagaimana membentuk mindset yang baik, mindset yang benar, mindset yang tepat tentang semua hal. Bukan hanya tentang keuangan, tetapi semua hal. Gitu, sehingga kita selalu menjadi orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang kritis, dan orang yang tidak akan pernah memasukkan dirinya sendiri ke dalam masalah. Terutama, jangan menjadi orang jahat hanya karena pihak di sana jahat. Oke, luar biasa Bu Ernesta ya. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Ini pencerahan yang luar biasa Bu Ernesta. Saya masih akan bersama Pak Yusran untuk mengedukasi ya dari sisi hukumnya seperti apa nantinya. Terima kasih Bu Ernesta untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Ibu Lady, terima kasih Pak Yusran. Iya, sama-sama Ibu. Iya, demikian Dr. Ernesta Leha dari Universitas Flores ND baru saja bersama kita, dan kita jeda sejenak, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar kepadamu. Bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena kita adalah orang baik. Peribahasa Cina. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan kita imbalan yang besar di kemudian hari. Bahkan mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kita ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingatlah bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Iya, kita masih bersama dalam dialog interaktif pagi hari ini, masih membahas fenomena pinjol yang merajalela di Republik Indonesia ini. Dan telah bersama kita Pak Yusran dari Polres ND, Aibda Yusran SH, Banit Tipiter atau tindak pidana tertentu Polres ND, dan juga tadi Dr. Ernesta Leha dari Universitas Flores ND. Dan kita akan mencoba menghubungi advokat dari Kantor Hukum Prambasa Justisia, Muhammad Haibane SH. Kita akan mengetahui seperti apa sih, kalau tadi Pak Yusran sudah memberikan tips-tips hukumnya dan memang mengatakan bahwa baru satu kasus yang terjadi di tahun 2022, tapi tidak menutup kemungkinan ya Pak Yusran ya, betul, bahwa di 2023 ini, karena memang data dari OJK sendiri bahwa banyak masyarakat kita yang terlilit nih pinjol karena gara-gara kredit macet. Dan kita mencoba menghubungi Muhammad Haiban Esa, advokat dari Kantor Hukum Prambasa Justisia. Dan ini Pak Yusran, memang di ND mungkin masih tidak terlalu banyak ya, atau tidak terlalu nampak nih ya, tapi berdasarkan informasi dari Ibu Ernesta Leha bahwa banyak juga nih yang menggunakan ini, tetapi boleh dibilang cukup aman ya. Ya, kalau dilihat ini, kita lihat manfaatnya juga nih, kepentingan masyarakatnya itu. Kalau memang ini masyarakat bisa mengembalikan ini pinjamannya itu sesuai dengan kesepakatannya, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi secara hukumnya memang bermasalah. Nah, karena dilarang setiap orang itu seolah-olah, atau badan usaha memiliki usaha seolah-olah menjadi seperti bank. Kan diatur di undang-undang perbankan itu. Oh, ada ya undang-undangnya ya. Jadi dilarang bahwa seseorang ataupun badan usaha ini badan usaha yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai perbankan, tetapi berlaku seolah-olah seperti bank itu. Pinjaman gitu. Oke. Jadi kalau misalnya saya mau memberikan pinjaman dengan suku bunga 20% misalnya Pak Yusran, dan saya bagi-bagikan uang saya ini ke orang-orang, kemudian ketika orang-orang melapor saya bisa terkena ya? Bisa juga. Terancam ya? Bisa juga terancam. Nah, itu kembali lagi ke undang-undang. Kalau sudah ada undang-undang yang mengaturnya, kemudian aturan itu dilanggar, ya sudah pasti. Jadi memang ini
aturan yang bisa dilanggar ini apabila perjanjiannya perjanjian dua belah pihak ini seseorang mungkin mangkir ya dari janji itu, atau seperti apa nih Pak Yusran? Ya, kita melihat dari usahanya dulu, yang pemilik usahanya ini. Ketika dia menawarkan pinjaman, kemudian dia seolah-olah seperti bank, itu sudah ya melanggar hukum. Oke. Begitu. Kemudian bagi debitur yang menerima pinjaman, ketika dia melakukan pinjaman, kemudian sudah ada kesepakatan per bulannya pembayaran sekian, kemudian dia menunggak, jelas juga ketika dia melanggar ini perjanjian itu, kita lihat perjanjian dulu apakah ada dampak hukumnya atau tidak. Oh Makanya gitu kita lihat ya. di situ. Jadi tidak serta-merta ini kena pasal misalnya begitu kita ya. lihatnya. Oke. Kita lihat perjanjiannya seperti apa dulu. Oh gitu. Oke, kita telah tersambung bersama Haiban, Muhammad Haiban Esa, dari advokat dari Kantor Hukum Prambahasa Justisia. Selamat pagi Haiban. Selamat pagi juga kakak. Oke, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, walaupun menjelang mengawal persidangan ya, tapi kita coba culik dulu Haiban sedikit ya ke RRI. Oke, ini tidak kena pasal ya Haiban ya? Oke. Ya kakak. Ya, Haiban, ini kami tadi sempat berbincang dengan Pak Yusran dari Polres ND maupun juga dari Ibu Ernesta Leha dari Uniflor ND ya, yang mengatakan bahwa Ibu Ernesta menggarisbawahi bahwa pinjaman online ini tidak selamanya buruk dan tidak selamanya juga baik. Jadi tergantung ya dari kreditur maupun juga pinjol ini sendiri, bahwa ketika kreditur memenuhi persyaratan dan juga menyelesaikannya pinjamannya dengan baik, maka tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ini bagaimana merubah mindset kita. Jangan napatena ya, atau jangan anggap gampang lah. Maunya yang enak, setelah dapat uang dia mangkir, dia tidak menyicil dan lain sebagainya. Nah, dari kacamata seorang advokat, seorang lawyer nih, seperti apa sih sebenarnya tips yang bisa diberikan untuk masyarakat ketika mereka ingin meminjam secara online? Ini apakah memang sudah pinjol ini legal secara hukum ataukah ilegal? Nah, mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya nih. Baik kakak. Jadi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin yang ingin saya jelaskan di sini, persoalan pinjaman online ini ada baik dan buruknya juga. Jadi yang paling pertama itu, bagaimana kita harus tahu cara menggunakan aplikasinya online, ataupun kita bisa mengetahui pinjaman online ini berbasis apa. Jadi pertama kita harus pastikan bahwa pinjaman online ini kan dia dalam berbentuk aplikasi. Jadi aplikasi ini yang berhubungan sama pinjaman online itu harus terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan. OJK ya. Karena dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan itu nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Yang pertama itu kita setelah terdaftar, yang kedua kita bisa lihat juga riwayat aplikasi. Artinya aplikasi ini yang akan kita gunakan untuk melakukan pinjaman online, setelah terdaftar resmi di OJK, kita lihat dulu ratingnya seperti apa. Lihat di situ masukan atau komentar dari pengguna aplikasi tersebut. Jadi setelah kita lihat ceknya itu masuk dalam resmi, terdaftar resmi di OJK, coba lihat riwayat aplikasi, lihat responnya masyarakat pengguna ya? aplikasi, banyak baiknya atau banyak buruknya. Karena pada hakikatnya itu suatu kebijakan yang dibuat oleh suatu negara, tapi lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya. Kalau untuk 100%-nya baik itu belum ada sampai sekarang. Karena tiap aturan itu pasti ada baik dan ada buruknya, tapi lebih banyak harus baiknya, jangan buruknya. Yang kedua, kita coba cek suku bunganya. Jadi suku bunga itu kita lihat, kalau mengikuti standar OJK harus maksimalnya itu 0,4%.
Jadi kalau aplikasi itu mungkin yang di bawah itu ya silakan teman-teman gunakan ataupun masyarakat gunakan. Tapi kalau lebih daripada itu coba ditelusuri lagi lebih dalam. Setelah itu bagaimana caranya kita bisa komunikasi sama customer service-nya. Nah, karena semuanya ini kan bersifat elektronik, bersifat aplikasi. Nah, ketika terjadi permasalahan di dalam aplikasi, kita bisa tidak komunikasi sama customer service-nya atau adminnya. Jadi itu yang salah satu umpama tips yang kita berikan. Terus yang kedua ini kita lihat situs dan aplikasi ini resmi dan tidaknya kan tergantung OJK. Terus ajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan. Nah, kadang kita punya orang ini ajukan pinjaman ini bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi mau coba-coba. Kayak kita coba dulu. Kayak tadi kakak bilang tadi Napatena. Nah ini juga yang sangat berbahaya juga untuk kita. Nah, jadi jangan dianggap main-main karena kita lihat federasi ini kan kalau memang sudah terdaftar ya memang pasti secara resmi dan diakui oleh negara. Nah, terus yang berikutnya coba teliti semua persyaratannya apa. Jadi jangan hanya lihat soal hanya identitas, coba teliti semua persyaratannya apa. Nah, ketika ada yang dapat sesuatu persyaratan itu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada umumnya, coba dipertanyakan. Karena kalau kita ini kan namanya dalam kepepet, biasanya itu ya intinya cair dulu lah. Ketika kedepannya ada suatu permasalahan baru, kenapa bisa begini? Kami tidak tahu. Karena kadang kita punya teman-teman atau masyarakat itu jarang melihat persyaratannya. Begitu kakak. Jadi hanya lihat di permukaan, tidak teliti sampai di dalam-dalamnya ya. Ini Haiban, ini saya salah satu orang yang pernah diganggu nih oleh pinjol karena saya tidak tahu ya apakah itu teman saya atau tidak, tetapi dia mengatasnamakan teman saya dan mengatakan bahwa terlibat utang pinjaman online dan tolong dia segera dilunasi dan lain sebagainya. Ini misalnya kalau saya misalnya mendapat nomor-nomor seperti itu yang disuruh sebagai kontak yang disuruh untuk menyampaikan ke orang tersebut, dari kacamata hukum saya bisa melapor ini atau tidak sih? Karena saya merasa terganggu. Ya. Jadi kakak itu bisa kita buat laporan. Bisa karena buat, apa? Ya? Dalam Undang-Undang ITE itu pasal 30 Junto pasal 46 ayat 2 bahwa yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum mengakses komputer ataupun SMS yang tidak jelas, WA yang tidak jelas. Kita kan biasanya kan dapatnya seperti itu. Tapi kalau umpama iklannya itu langsung dari aplikasinya itu memang resmi. Apabila aplikasi tersebut sudah diregis oleh OJK. Tapi kalau kayak SMS, WA, telepon, itu kita bisa buat suatu telepon, itu kita bisa buat suatu laporan. Entah laporan polisi ataupun pengaduan, nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Jadi ini ternyata bisa dilaporkan ya bahwa cukup meresahkan, mengganggu ya. Ini kemudian ada juga kasus yang menyatakan bahwa nomor HP-nya atau KTP-nya ini dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk sebagai jaminan untuk meminjamkan pinjol. Nah, ketika kita terlibat dalam kasus yang seperti ini, apakah ada undang-undang yang mengatur untuk melindungi? Iya, jadi ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Nah, jadi itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002. Nah, jadi undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini, jadi memang setiap penggunaan yang digunakan oleh oknum yang tidak dikenal tanpa sepengetahuan pemiliknya itu bisa diproses. Itu pidananya itu 7 tahun. Dendanya itu sekitar 4 miliar lah, 1 sampai 4 miliar. Wow. Jadi namanya perlindungan data pribadi itu sangat penting karena ketika kita kalau sekarang membeli sesuatu barang yang elektronik, jadi saya contohkan seperti HP. Ketika kita membeli suatu HP, namanya akun Google, email itu wajib diisi. Kenapa wajib diisi? Supaya terdata di Kominfo. Data pribadinya itu semuanya terinput di sana. Makanya itu ini para penjual pasti bilang, tolong lindungi, jangan berikan kepada siapapun. Karena takutnya seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang
tidak kita bertanggung kenal. jawab. Oke. Tapi kalau dalam buat laporan kita bisa membuat suatu laporan polisi. Oke, baiklah Haiban, ini terima kasih nih informasi yang cukup mencerahkan bagi kami yang notabene masih awam ya terhadap hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan juga literasi cerdas bagi pendengar kami agar ketika mengalami hal seperti ini bisa langsung menghubungi Pak Yusran nanti ya, dan juga mungkin Haiban sebagai advokatnya agar bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada terkait pinjaman online ini. Terima kasih Haiban bersama RRI pagi hari ini, waktunya bersama RRI pagi hari ini. Ya, sama-sama Kakak. Oke, Pak Yusran ya, ini kita lanjut nih setelah Haiban dengan tipsnya ya, bagaimana menghindari diri dari jerat hukum pinjaman online, dan juga tadi Haiban mengatakan bahwa ternyata ketika kita diganggu nih ya, sebenarnya kita tidak terlibat pinjaman online, tapi diganggu karena ada teman kita yang meminjam, bisa membuat laporan polisi nih Pak Yusran. Ada tidak sih kasusnya sampai saat ini? Untuk kasus yang seperti itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi kayaknya saya juga pengen deh Pak Yusran, karena kadang-kadang mengganggu ya untuk seperti ini. Dan ini mungkin kita sudah di menit-menit terakhir, Pak Yusran, mungkin himbauannya untuk masyarakat seperti apa nih? Jadi himbauan kami terkait dengan pinjaman online, teliti sebelum memilih untuk ini pinjaman online. Kita harus lihat dulu apakah ini legal atau tidak. Iya. Kalau legal seperti yang Ibu Ernesta bilang tadi itu aman-aman saja. Nah, ketika ini legal karena semua sudah diatur ketentuannya. Iya. Jadi begitu. Kemudian selain ini daftar ini legalnya, kemudian kita lihat ini telusuri apakah perusahaannya memang benar-benar ada. Iya. Nah, alamatnya di mana. Kemudian nomor HP-nya bisa dihubungi atau tidak. Iya, kadang-kala sekarang kan ada perusahaan-perusahaan zaman now yang tidak ada fisiknya nih ya Pak, hanya ada di online ya. Saja. Ini juga perlu menjadi kewaspadaan kita ya. Betul sekali. Oke, kemudian apa lagi nih Pak Yusran? Saya pikir itu ya. Oke, dan tips tadi dari Haiban, seorang lawyer ini mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua bahwa seperti kata Ibu Ernesta tadi ya, tidak selamanya pinjam online itu buruk, karena ternyata bisa membantu kita yang memang kepepet ya, atau kesulitan. Tetapi juga seperti kata Haiban, jangan melihat ketika ditawarkan besar kita menerima yang besarnya, tapi tidak mengukur kemampuan diri kita untuk membayarnya, sehingga tidak ada lagi namanya kredit macet ya Pak Yusran ya. Betul. Oke, demikian pendengar, mudah-mudahan saja informasi terkait pinjaman online ini bisa mencerahkan kita semua pagi hari ini, dan terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang luar biasa. Terima kasih Pak Yusran untuk waktunya ke studio. Terima kasih juga untuk Haiban dan juga Ibu Ernesta Leha yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bergabung bersama kita dalam dialog interaktif pagi. Saya Lady Badin, pengarah acara Verada Garus, serta operator studio Ricky Seda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi.